sama teman itu gimana tuh hukumnya tuh? Kan diundang itu kan wajib kan ya? Kalau kita ngintil gimana? Bukan ngintil sih, maksudnya diajak. Ya, ada kita acara ngintil nih. teman gitu ya. Iya, ikut yuk, diajak gitu. Jadi gini, ini bagus pertanyaan. Satu sisi syariat Islam memberikan pernyataan tegas wajib memenuhi undangan. Tentu undangan yang bersifat baik. Kecuali undangan yang mengandung maksiat, kita boleh memilih untuk tidak datang. Ya ini mah katakan misalnya tahlilan kek, atau ngopi bareng kek, atau apa kira yang namanya sosial ya. Kalau saya melihat fenomena yang ada nih, misalnya tahlilan. Ketika si tuan rumah atau sohibul musibah ngomong ke DKM atau ke imam masjid misalnya, tolong ya Pak Ustadz, Kiai nanti dimohon hadir beserta jamaah. Nah, berarti umum nih, siapa G? Berarti kan siapa G? Masalahnya ketika misalnya nih yang nggak boleh tanpa menyebutkan bahasa nyata, beliau misalnya yang bersangkutan, tolong Ustaz, kami diamanatkan oleh Pak Anu untuk mengundang Bapak beserta pengurus. Berarti kan pengurus. Bolehnya berarti pengurus doang. Nggak boleh yang bukan pengurus ngintil. Ada bahasa begitu. Kalau ngintil, kalau mau bisa bersikap hukum tegas haram sebenarnya. Makanya tadi yang menjadi adat itu kebiasaan, ya saya dari kecil lah biasanya kiai itu diundang akikahan atau apa yang namanya tasyakuran sebelum hajatan. Ya pasti bahasanya Pak Kiai dimohon untuk hadir dengan para santri. Ya udah kita kamera dari saya bocah sebelum sekolah gitu senang banget kalau ada undangan begitu. Zaman dulu mah namanya makan kan makan ayam jarang-jarang, senang banget. Sekian kadang kalau lagi banyak-banyaknya ya karena, tapi Pak Kiai juga pasti lihat-lihat dulu misalnya ketika yang undangnya kira-kira mencukupi tidak, berarti kan harus tahu diri juga. Kalau yang undangnya kira-kira cukup kayak raya dalam pengertian secara ransum atau konsumsi mencukupi, ya wajaknya semua. Tapi ya kira-kira yang undang itu ada perasaan gak enak. Karena kan tidak ada hitungan ketika tadi menyebutkan umum. Khawatirnya si tuan rumah hitungannya 10, ya yang datang 30. Repot ini. Tapi artinya kalau undangan umum kita boleh ngintil. Yang penting umumnya tadi kita bagian dari itu. Kalau kondangan itu? Nah kondangan kita haram mendatangi tanpa diundang. Enggak, kita ngajak misalnya saya diundang nih, saya ngajak teman gitu. Jangan. Oh, jangan. Kalau ngajak istri nggak apa-apa. Nah itu kalau misalkan undangan tanpa istri gimana? Tapi istri kita juga. ya biasanya di undangan nih. Padahal Ustaz Anu beserta istri, ya ajak istrinya. Tapi anak nggak disebutin. Mana anak 3 pula. Atau kata yang punya hajat, Enggak banyak. setelah dibuka 20. Atau bagusnya kan kalau misalnya kita berharap yang datang bisa jadi nih untuk mengamankan hukum, ya, pada yang terhormat Pak Anu dan keluarga, lebih enak. Ajak keluarga besar semua. Kakek nenek mbak. Ya kadang emang uniknya di kita itu selalu memakai patokan hukum umum ketika itu menjadi keridoan, karena dalam muamalah itu prinsipnya satu, antarodin minkum, apapun mau hubungan tadi tentang sosial yang tentang undangan segala macam atau jual beli atau apapun hubungannya sama manusia, Allah tuh memberikan bimbingan antarodin minkum. Ketika adanya keriduan satu sama lain di antara kalian, kata Allah itu, sahnya sebuah hukum adanya keriduan di antara manusia. Tadi ternyata adatnya model begitu. Kalau adatnya tadi misalnya tanpa disebut tapi bawa teman, ketika yakin tuan rumah karena udah biasa di situ mah nggak disebutin udah biasa kali bawa teman. Ternyata ketika sekiranya berpikir si tuan hajat ridho, ya silakan. Tapi kan apa benar itu? Jadi utamanya kalau muamalah itu kuncinya antara bintu. Adanya keriduan di antara sesama. Harus dijaga.
Sekarang kalau ada teman tidak diundang karena lupa gimana ya? Ya. Terus, gitu, Mbak. Pak itu teman akrab saya datang aja. Ya. Nah, bisa jadi, bisa jadi. Mungkin kasih gini nih, karena mustahil nggak diundang. Cuman lupa tertulis. Nah, Itu berarti kan sadar diri. Ilok ge kalau datang diusir. Yang ada ge mungkin, yang ada ge si tuan hajat merasa malu dan, "Duh, mohon maaf ya," malah dia merasa terima kasih. Kalau tahu diri semacam itu malah bagus. Artinya mungkin atas hilapnya, kecuali kenal kagak apa kagak main nyelonong baik, kelihatan banget numpang makan gitu ya. Dan sebaliknya San, ini tadi kan ini San, diundang ngintil San ya, Iya. pasal ngintil. Kalau kali ini saya lain lagi San, kan saya diundang San, ini melalui WA atau melalui RW, jangan kita nggak kenal gimana San. Kita kan undangan cuma pada warga atau ini. oh, udah warga itu. Tanpa disebutin Tahu namanya. cuma nomor satu, iya sama Gini. sebutnya satu. Udah warga. Saya Iya. jadi teringat gini, Sa. Jadi saya ya bukan kesel sih ya. Ya kesel juga sih kalau terlalu banyak undangan mah. Iya. Lah emang kosongan. Ya inisialnya, mohon maaf, inisialnya orang terkenal. Bayangin nih, saya pernah ngalamin dalam seminggu ada 7 undangan. Iya. Kemarin tempat. Paling yang kenal 1-2. Ternyata sistem di daerah saya itu di perumahan, kebanyakan oknum orang kampung. Ya mungkin dia kenal kita kali. Tapi yang lain nggak kenal. Gini, ini yang saya tahu nih. Siapapun dia yang punya hajat, titip ke RT. Iya. 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 Ya tentu dong, mungkin yang nitip tadi ngasih uang rokok ke RT, tolong ditulisin nama-namanya. Disebar. Kita kan, ini siapa? Satu sisi kalau nggak datang takut dosa. Karena kan memenuhi undangan itu sifatnya wajib. Mending satu kali namanya kadang-kadang kan cuma Tapi saya WA doang San, WA doang. Prinsip saya begini. Iya, namanya muamalah itu adanya al-ma'ruf. Kewajiban itu sifatnya al-ma'ruf. Apa al-ma'ruf? Dikenal. Lah kalau kagak dikenal ngapain? Itu pembelaan saya, tapi ya bener. Jadi daripada 7 undangan kali 50 aja. Bisa RT. Nah, khutbah Jumatnya nggak cukup itu. ini lulusan. Artinya pada akhirnya prinsipnya bagaimana menyikapi tadi ya al-ma'ruf aja. Nah kalau kagak kenal, ya udah abaikan. Karena muamalah itu sifatnya al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu artinya dikenal. Sebab tadi banyak oknum yang sekarang itu menjaring amplop dengan cara licik. Saya baru muncul di licik ya gitu. Kenal nggak? Enggak, ya udah. Kalau kenal ya pasti jawab. Kalau misalkan diundang nih, kebetulan kita lagi nggak ada duit gimana tar? Nggak enak nih nggak pernah datang lagi. Kalau misalnya kita nggak datang dosa nih. Tapi posisi nggak ada duit gimana? Lebih dosa kalau datang. Ya Bapak 5.000 Nggak datang aja. dosa. Tapi rasa-rasanya lebih dosa kalau datang. Kenapa? Nah, saya makan kagak ngasih amplop. Kan diundang itu tidak harus ngasih amplop, kan diundang suruh makan. Karena saya pernah kejadian diundang, Yang penting datangnya ya. bukan udah nyiapin amplop, begitu udah pulang baru inget kok amplopnya belum tak masukin. Bablas. Saya pernah kalau nggak salah dengar Gus Baha. Gus Baha itu sempat mengkritisi apa kalau Jawa itu namanya bubuh ya? Bowo, Bubuh. bowo, Bubuh. bowo. Bubuh atau bubuh. Itu sama Gus Baha itu dikritik habis. Ada adat yang salah di dalam masyarakat kita. Itu nyinggung. Ya nyinggung masalah amplop tadi. Masyarakat kita mengenal apapun hajatnya disebut sedekah. Kalau di kamu itu sedekahan. Sedekah minatan, sedekah ngawinin gitu. Lah kok ada orang diundang dipaksa untuk ngamplop? Hajat itu kan sifatnya sedekah makan. Kok orang dipaksa untuk ngamplop? Kata Gus Baha, secara syariat itu sudah melanggar. Gus Baha ngomong gitu. Kalau udah jadi adat jadi ini dia. Ya tadi beratnya karena ada. Ya tadi nggak datang, kita kenal dosa. Datangnya dosa. Nggak datang dosa. Datangnya kayaknya lebih berdosa. Makanya kata Gus Baha nih, sempat beliau singgung. Lalu bagaimana kita dibenturkan dengan adat sementara
kita tidak tahu, orang emang tahu kalau kita selalu pegang duit. Sementara kita diundang, datang saja. Kita condong ke syariatnya. Condong ke syariatnya, datang. Punya berapa? Ya sepunyanya. Gitu kan. Bahkan kan masih pun orang nggak punya kok. Tapi kata Gus Miftah, datang saja. Sebab datang saja itu patokannya syariat. Ngamplop mah kan adat. Tapi ini jangan jadi patokan. Masa kemarin datang aja. Ntar ada duit nih kagak ngamplop, nggak begitu juga kan. Sekarang kan ini mah ini kosong lagi. Ini darurat. Takutnya belum kosong lagi saja. Itu Gus Miftah sambil ngomong gitu. Beliau tuh sempat nampak marahnya terhadap ada begitu. Tapi ya juga ada amplop kosong ada gitu. Ya, bisa jadi. Masalahnya kalau di sini amplopnya kan biasanya tanpa dicatat kan nggak apa-apa kan amplop ada isinya. Kalau di kampung dicatat. Kalau di kamu ditulis namanya siapa, nyumbangnya Nggak berapa. ditulis si Anu. Iya kalau ada namanya. Nanti setelah ditulisin semua, ketika dibongkar, dicocokin. Lah, ini nggak ada namanya amplop ini. Nah ini nih. Mending nggak ada namanya karena ikhlas ngasih banyak, kosong. Nanti kalau dia hajatan, dilihat lagi lah. Ini kemarin sudah berapa? Nah, kemarin berapa ya? Iya. Oh iya gope. Ya begitu adat itu. Gitu. Biasa condong lurus banget tadi jawab. Pas lagi nggak punya bagaimana? Datang saja. Ya, karena lebih condong ke syariat. Mendatangi undangan itu sebetulnya. Ya salahnya sendiri. Lagi nggak punya duit diundang. Ya kan kita bukan maunya kita lagi nggak punya duit. Makanya kalau undang-undang tanggal muda. Perjanjian ya. Benar. Makanya sekarang tuh ada fenomena unik di masyarakat. Kita yakin orang-orang yang hidup di perumahan tadinya kan orang-orang kampung. Ya, kita kan orang kampung. Yang dulu masih kental dengan hitung-hitungan. Sekarang nggak pakai. Yang dipakai itu tanggal muda, hari libur. Kalau dulu datang ke orang pintar sebelum hajatan, biar nanti sesuai wetonnya, hari baiknya, ini amplopnya banyak. Sekarang nggak dihitung masalah weton segala apa. Tanggal muda, hari libur. Masih. Wetonnya percuma kalau bukan hari libur mah, datangnya dikit. Dan sekarang undangannya sudah pakai ada QR-nya. QR. Jadi nggak usah bawa amplop. Di QR harus nomor rekening gitu. Hebat banget ya pakai QR ya. Ustaz, nanya Pak Ustaz. Ini kalau masalah lebaran nih, itu kalau di daerah saya itu sistem ngikutin namanya kalender Abuge, pernah dengar ya? Apa? Ya. Ya, Aboge. Aboge itu tahun paling tua. nah itu jadi gini, kalau dia nggak ngelihat bulan, berarti kan dia belum lebaran. Ya. Nah, kalau serinya puasa 29 hari, dia belum melihat belum melihat bulan, tapi Sempurnakan. iya, Hitungan. semuanya kan jadi 30. Nah, itu gimana itu? Nah, saya senang. Aboge yang dulu di zaman dulu itu sesuai dengan syariat. Syariat, ru'yatul hilal kan bahasanya bulan tadi. Memang begitu ketetapan yang lebih sahih dalam aturan, bukan masalah penanggalan. Kalau penanggalan mas 1000 tahun yang akan datang ketahuan. Tapi Nabi lebih kuatnya dalil itu ya ru'yatul hilal. Kalau tadi, ini aboge yang murni ya. Ternyata 29 hari kok mendung. Iya. Kata Nabi apa? Fa'in huma fa'atimmu. Ketika mendung ya sempurnakan hitungannya 30. Sama prinsip. Aboge murni zaman dulu kan. Ya ini mungkin ada beberapa yang nggak tahu aboge. Oh, nggak tahu. Masa saya lebih tua sih? Saya lebih muda ya. Kalau daerah saya sekarang masih Di kampung di Jawa itu masih, tapi sekarang ya udah terkikis sih. Tapi saya masih ingat ketika ngomong aboge, ini tua banget ya. Jadi aboge itu penanggalan kejawen yang konon sejarahnya itu peninggalan Hindu. Artinya lebih tua daripada Masehi. Aboge itu kalau tidak salah sekarang tahun berapa ya? 5.000 atau berapa? Pokoknya tua banget. Jauh sebelum Nabi Isa lah pokoknya aboge itu. Ya, tua banget kan ya aboge itu. Nah, dari aboge itulah yang adanya pasaran. Awal mula pasaran Kamis Kliwon Pahing itu dari sana.
Dulu zaman dulu penanggalan selalu ada. Sekarang bisa dihitung penanggalan yang ada abogenya. Sekarang itu paling mendominasi, kalau tidak Hijriah ya Masehi. Ya. Dulu misalnya kalender nasional di angka besarnya ya Latin, tapi ada angka kecil Hijriah. Tapi di sampingnya lagi abogenya ada tuh, yang mengiringi angka kecil Arab itu ada. Dan biasanya kalau tidak sama persis atau beriringan nomornya, itu ada kesamaan prinsip di situ. Makanya tadi ketika hitungan aboge murni itu hampir sama dengan prinsip ketika melihat bulan menentukan tanggal. Ketika 39 hari atau 29 hari kok mendung misalnya nggak kelihatan bulannya, disempurnakan 30 hari. Itu kan prinsip Nabi dalam melihat hilal sebenarnya. Itu sudah ada di aboge itu. Dan tidak ada hari Minggu, Ustaz. Ya, tidak ada Hari Ahad. ada Ahad. Bapak saya dulu nyebutnya ngahad. Ngahad. Tapi kayak gitu nggak apa-apa ya, Mas? Ya kalau kita Kalau sekarang kan sistemnya udah mohon maaf, kalau kita sudah berpatokan syariat, ya syariat. Aboge itu hanya pedoman adat saja. Kalau saya ketika sudah hukum pembahasan syariat ya kita harus tunduk kepada syariat. Itu aja. Cuman kebetulan ada prinsip-prinsip yang sama di aboge dengan syariat itu ada. Cuman kita harus kemana? Ya harus ke syariat lah. Ya, itu kan peninggalan Hindu yang kebetulan punya titik persamaan. makanya sering kalau lebaran itu sering beda. Iya. Jadi antara beda selisih sehari. Iya sehari kan. Iya. Maksud beliau itu di pelosok-pelosok kampung yang mungkin orang asing dengan tahun Hijriah itu ya hitungannya aboge. Cuman biasanya ya nggak jauh beda, paling selisih sehari. Kayak sama dengan NU Muhammadiyah kadang selisih sehari. Prinsipnya hampir sama perhitungannya. Itu pelosok-pelosok ya. Iya. Masih aboge Mundur berarti ya. Ketika Mundur dengar sehari. aboge kayak berasa. Sehari. Iya. Daerah saya masih ada, orang tua masih pakai. Masih ada. Masih ada. Orang-orang tua tapi. Ya, kebetulan saya biasa ngopi bareng sama orang tua jadi paham gitu. Cuman berasa di zaman Majapahit. Saya baru dengar kan. Itu kan baru dengar. Termasuk berarti Berarti sama saya. wage kliwon paing poneng itu juga. Itu tercipta dari itu. Padahal orang Jawa yang nggak tahu dia ya. Tuh kan? Orang Jawa orang Jawa nggak tahu dia. Berarti ngopinya kurang lama. Apa kurang jauh? Kurang jauh. Kalau saya sedikit banyak tahu karena biasa ngobrol sama orang-orang sepuh. Iya. Oke. Kalau beton, tahu saya kalau beton. Itu prinsip beton itu awalnya dari aboge. Itu ajaran Hindu itu. Itu kalau dia tahu sekarang udah 5.000 apa 6.000 itu aboge. Ya karena memang sejarahnya Hindu Buddha itu kan lebih tua dari Nasrani sendiri. Dari tahunnya aja udah 5.000 atau 4.000 sekarang. Tua banget aboge itu. Cuman pikir-pikir kalau sekarang masih lestari hitungan itu siapa yang menciptakan dulu pertamanya gitu ya. Ada loh bener kalau kita lihat di penanggalan yang masih ada abogenya, ada tahunnya di situ. Ada tahunnya. Zamannya Haji Saka. Kalau beriringan hitungan hari, aboge itu lebih mendekati Hijriah daripada Masehi kan ya. Masehi selisihnya kadang jauh. Kalau aboge itu sama Hijriah itu hampir sama iring-iringan, hampir sama. Paling selisih sehari, kadang yang sering bareng hitungannya. Kalau Masehi sama Hijri kan selisih 11 hari. Iya, betul. Aboge itu hampir sama lah hitungan beriringan dengan Hijriah itu. Oh, jangan-jangan Hijriah juga awal mulanya terinspirasi dari itu. Orang menilik tahun tuh udah ribuan aboge itu. Iya kan dulu sebelum ada kalender Hijriah Rasulullah pakai kalender siapa itu? Apa? Makanya ada lahir Pakai tahun Hijriah. gajah. Pakai Masehi. Tahun gajah itu. Tahun gajah, tahun... Oh, kalau di Jazirah Arab. Bulannya kan sudah ada Rabiul Awal itu. Iya, bulan nama bulan sudah ada sebenarnya. Cuman menentukan tonggak kebangkitan Islam. Apa bahasanya? Kalau bahasa monumen lah untuk mengenang. Zaman Nabi malah belum ada penentuan. Penentuan itu pada akhirnya di zaman Khalifah Sayyidina Umar. Tapi kan zaman dulu itu kuat ingatannya. Oh iya, Nabi itu ketika hijrah
tahun sekian, ketika menetapkan tahun awal mula Hijriah di zaman Muhammad. Kuliah S2 sekarang. Satu baik ya. Ya, sukses ya. Sekarang. Jadi misalnya nih, tahun Hijriah awal mulai itu kan ditentukan ketika Nabi hijrah. Itu waktu itu berseliweran, itu mah ketegasan Sayyidina Umar. Ada yang menyatakan bagaimana kalau 1 Hijriah atau memulai tahun Hijriah itu dimulai Nabi ketika diangkat menjadi Rasul. Tapi uniknya pada akhirnya harus diambil dari menghitung 1 Hijriah ketika Nabi hijrah pas sehingga disebut Hijriah. Coba kalau diambilnya ketika Nabi diangkat Nabi, mungkin namanya tahun nubuah gitu. Nubuah. Ya kan disebut Hijriah karena diambil dari Nabi hijrah. Penentuan tahun satunya gitu loh. Angka satunya itu di Nabi hijrah. Makanya disebut hijrah. Coba kalau misalnya penentuan tahun satunya itu pas Nabi diangkat menjadi Rasul atau ketika menerima wahyu di Gua Hiro, mungkin namanya tahun nubuah apa tahun Hiro sesuai nama guanya gitu. Berarti kalau pas lahir enak maulid. Ya, bagus ya. Pas lainnya aja, udah. Tahun maulid. Tahun maulid. Bisa itu bisa. 450 Maulid gitu. Nama-nama bulan itu sudah ada. Termasuk harinya juga. Hari sudah ada. Nama-nama bulan, nama-nama hari sudah ada. Cuman zaman dulu itu sebagaimana orang tua kita lah zaman dulu, untuk mengingat tahun susah. Apalagi patokannya, patokan zaman Nabi juga, patokan tahunnya ini tahun Masehi pakainya. Cuman orang Arab mah punya patokan nama bulannya beda. Sehingga waktu itu ya entah alergi kebangsaan atau apa, selalu saja ketika menyatakan tahun kapannya selalu yang disebut adalah momen apa di kejadian itu. Oh ya, Nabi lahir di tahun gajah. Jadi ambil momennya. Setelah ditelisik, tahun gajah itu adalah pada tahun 600 berapa gitu? 72. Masehinya. Karena Nabi Isa dengan Kanjeng Nabi itu selisihnya kurang lebih ya 600 tahun. Sama ya. Yang abad. Iya, benar.